Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenika Isna Sarvina, NPM 20144600364 dari kelas A920 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang sering disebut dengan PLP 1 di SD Panggang, Yogyakarta. Sebelumnya, apa sih pengenalan lapangan persekolah atau PLP? Pengenalan lapangan sekolah merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kemudian tujuan dari PLP 1 yaitu untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi tentang yang pertama yaitu kultur sekolah, yang kedua yaitu struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, yang ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya yaitu upacara, rapat, dan briefing. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler. Yang keenam yaitu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Dan yang ketujuh yaitu observasi pelajaran di sekolah. SD Panggang memiliki visi yang pertama yaitu cerdas, terampil, berprestasi, berakhlak mulia, berkarakter, dan berkepribadian Indonesia. Dan memiliki misi yang pertama yaitu mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan pembelajaran keterampilan kecakapan hidup, kemudian berperan aktif mengikuti lomba akademik dan non-akademik dari tingkat sekolah maupun tingkat nasional. Kemudian membiasakan budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun, syukur, sportif, maaf, dan terima kasih. Tujuan sekolah SD Panggang yaitu menjalin kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga, masyarakat sebagai trisentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik. Kemudian struktur organisasi sekolah. Yang pertama yaitu ketua komite ada Bapak Marsudi, kemudian kepala sekolah ada Ibu Parjiatmi SPD, kemudian guru kelas 1 yaitu Ibu Ngatini SPD, kemudian kelas 2 yaitu Ibu Sumini SPD, kemudian kelas 3 yaitu Ibu Tutut Umi SPD, kemudian kelas 4 yaitu Ibu Sandra Nur MPD, kemudian kelas 5 yaitu Ibu Suyatmi SPD, kemudian guru kelas 6 yaitu Ibu Anggraini SPD. Dan di SD Panggang memiliki guru agama yaitu Ibu Lia Nikmatu SPD. Kemudian memiliki guru penjas yaitu Ibu Niken SPD, guru KTK yaitu Ibu Rumini Ama PD, kemudian guru bahasa Inggris yaitu Ibu Pita Maharani SPD. Kemudian guru-guru yang lain yaitu Bapak Lilik R SPD, Ibu Pargini SPD, Ibu Semi R SPD, Ibu Supriyamsih SPD, Ibu Yuliana Setianti SPD, Bapak Samuel Adi N SPD, dan memiliki penjaga sekolah Bapak Sudadi dan Satpam Bapak Eri Setiawan. Kemudian sumber daya manusia, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Di SD Panggang memiliki tenaga pendidik 15, tenaga pendidikan 2, peserta didik dari kelas 1 yaitu 26 siswa, dari kelas 2 yaitu 20 siswa, dari kelas 3 yaitu 28 siswa, dari kelas 4 yaitu 31 siswa, dari kelas 5 yaitu 19 siswa, dan dari kelas 6 yaitu 28 siswa. Sarana dan prasarana. Memiliki ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, kantin, UKS, aula, kamar mandi, musola, perpustakaan, halaman sekolah, taman, tempat parkir, dan dapur. Kemudian prestasi dan kegiatan pendukung di SD Panggang. Yang pertama yaitu juara 3 lomba pawai, kemudian juara 2 bulu tangkis, kemudian juara 3 MTQ, kemudian juara 3 barung putri, dan masih banyak prestasi yang lainnya. Kemudian kultur sekolah.
Yang pertama yaitu selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yaitu menjaga lingkungan sekolah bersih, rapi, aman, indah, dan rindang. Kemudian dapat memisahkan berbagai jenis sampah. Kemudian memiliki hubungan yang harmonis antara masyarakat sekolah. Kemudian tanggung jawab, kejujuran, dan toleransi dijunjung tinggi. Struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur organisasi yang baik dan jelas memungkinkan fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik sesuai bidangnya, yaitu mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing pekerjaan, sehingga memimpin dapat dengan mudah mengendalikan dengan suatu organisasi. Tata kelola di SD Panggang terlaksana dengan baik seperti merencanakan dan melaksanakan program, melaksanakan supervise dan evaluasi, dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan, dan penyalahgunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Siswa sudah harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum pelajaran dimulai, setiap siswa wajib meneliti perlengkapan belajar. Kemudian setiap hari Senin dan pada kegiatan-kegiatan Hari Besar Nasional, semua siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Sebelum pembelajaran dimulai, serentak melaksanakan senam pagi yang dipimpin oleh Bapak Ibu guru dengan baik. Kemudian pada saat akan dimulainya pelajaran ataupun sehabis pelajaran, siswa harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan hikmat. Setelah itu memberi hormat kepada Bapak atau Ibu guru dengan baik. Kemudian dilarang jajan di sembarang tempat, dan apabila membuang sisa jajan dan sampah harus di tempat sampah yang telah disediakan. Kemudian dilarang mencoret-coret meja belajar dan dinding kelas. Pada waktu istirahat, semua siswa dilarang pulang tanpa seizin bapak dan atau ibu guru. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama yaitu upacara bendera, yang kedua yaitu rapat briefing. Kemudian yaitu kegiatan-kegiatan rutin berupa ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu melaksanakan kepramukaan, dan yang kedua yaitu kerawitan. Kemudian praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Siswa selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian menjaga lingkungan sekolah bersih, rapi, aman, indah, dan rindang. Kemudian dapat memisahkan berbagai jenis sampah. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Pada pukul 7 bel masuk berbunyi, semua masuk ke kelas masing-masing dan memulai pembelajaran bersama guru. Waktu berjalan menunjukkan waktu istirahat pada pukul 8:45 dan istirahat 15 menit. Pada saat istirahat terdapat kantin sehat karena memang sekolah tersebut tidak diperbolehkan jajan di sembarang tempat. Setelah istirahat, semuanya masuk ke kelas masing-masing sehingga pelajaran selesai. Kemudian refleksi. Refleksi dilakukan pada saat proses belajar mengajar, baik di awal maupun di akhir pelajaran, dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa. Dapat berupa nyanyian, permainan, dan lain-lain. Sekian hasil video presentasi laporan pengenalan lapangan persekolah dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.